Oke guys, kita lanjutkan materi listening kita. Jadi hari ini adalah materi listening terakhir ya, yaitu listening bagian ketiga atau part C. Jadi di listening kemarin itu total soalnya ada 50 pertanyaan yang mana dibagi ke dalam 3 parts, yaitu part A, part B, and part C. Kita sudah belajar part A dan part B dan hari ini kita akan pelajari yang part C ya. Nah, nanti setiap soal itu teman-teman punya waktu 12 detik untuk menemukan jawabannya. Nah, untuk listening yang bagian ketiga, itu nanti ada 3 percakapan, yang mana di setiap percakapan teman-teman akan mendengarkan satu orang. Itu nanti akan berbicara agak panjang mengenai topik akademik yang diangkat. Nah, karena topiknya akademik, otomatis vocabnya itu juga tinggi-tinggi ya, teman-teman. Terutama nanti ada juga namanya technical terms atau istilah-istilah yang dipakai di bidang keilmuan tersebut, seperti itu. Jadi ini nanti memang sangat menuntut teman-teman untuk sering latihan untuk banyak vocab gitu ya. Nah, nanti satu percakapan itu rata-rata diikuti oleh 4 pertanyaan ya. Jadi bisa dibilang rata-rata listening bagian ketiga itu ada 12 soal totalnya. Nah, tapi tentu saja seperti part B, karena part B itu tidak apa namanya, tidak tentu ya, teman-teman. Kadang soalnya cuma 6, kadang soalnya cuma 8, kadang 7, kadang 9, kadang 10. Nah, maka part C ini nanti ngikut dari part B. Jadi bisa dibilang part C ini soalnya sisanya part B gitu ya. Nah, untuk yang dikatakan itu sebenarnya tidak eh, jauh beda ya, karena cuman hanya satu orang, bedanya tidak ada yang bertanya ataupun yang menjawab. Jadi hanya satu orang saja yang ngomong agak panjang. Nah, tentunya teman-teman juga harus tetap pada topik sama coverage atau penjabaran mengenai topik tersebut. Oke, kemudian daripada soal apa namanya kata-kata yang sulit yang teman-teman temukan ketika mendengarkan, lewatin aja ya. Lebih penting alur pembicaraannya. Jadi ngomongin tentang apa, kemudian itu dibawa kemana atau eh, si pembicara itu membawanya bagaimana atau apa alurnya gimana seperti itu. Sama kayak part B kemarin, tentu saja di part C ini juga ada detail ya, yaitu informasi-informasi kecil tentang 5W1H. Nah, itu nanti sering keluar satu atau dua soal di setiap percakapan mengenai detail tersebut. Detail itu sendiri adalah 5W1H atau what, misalnya atau siapa, atau apa, atau kapan, atau di mana, ada berapa, seperti itu dan sebagainya, gitu ya. Nah, sebelum kita praktek latihan buat teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita ke latihan. Saya mute semuanya ya, supaya nanti untuk ketika latihan biar enak. Baik, silahkan sama kayak part B ya. Nanti teman-teman ngirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Oke, silahkan dicoba dulu teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk?
Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban BCCA, BCBA, BDCB, BCCA, ADDC, BCDA, BCBB. Oke, kita cek ya. Kita dengarkan dulu dengan skripnya, teman-teman. Silahkan. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kurang lebih kalau diartikan, saya Miss Morton, pembimbing kalian. Saya ingin menjelaskan kebijakan untuk membatalkan kelas di kampus ini maksudnya ya. Penting untuk memahami, penting bagi kita untuk memahami kebijakan-kebijakan ini. Atau nilai kalian bisa jatuh gitu ya. Kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah di dalam 3 minggu pertama di setiap semester. Untuk membatalkan sebuah kelas, kalian pertama memerlukan tanda tangan dari profesor dari kelas tersebut yang kalian ingin batalkan di sebuah kartu pembatalan resmi. Kemudian kalian perlu mendatangi saya untuk mendapatkan tanda tangan dari pembimbing kalian. Izinkan saya memberikan kalian beberapa peringatan tegas gitu ya. Pertama, kalian tidak bisa secara resmi membatalkan sebuah kelas setelah 3 minggu pertama di setiap semester. Jika kalian ada kendala di sebuah mata kuliah dan kalian memutuskan nanti kalau kalian itu ingin membatalkan mata kuliah tersebut, tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Kedua, jika kalian berhenti menghadiri sebuah kelas tanpa melalui atau tanpa melewati atau tanpa melakukan, maksudnya gitu ya, prosedur-prosedur pembatalan resmi, kelas tersebut bakalan tetap di jadwal kalian dan kalian akan mendapatkan nilai yang jatuh gitu ya. Penting bagi kalian untuk memahami prosedur-prosedur ini dan mengikutinya. Jika kalian mengikutinya, kalian tidak akan ada masalah apapun. Adakah pertanyaan? Seperti itu. Oke, kita dengarkan number 39 ya. Number 39. What is the primary topic of the talk? Nah, apa topik inti dari pembicaraan tadi? Nah, tadi ngomongin tentang prosedur pembatalan kelas ya. Jawaban yang paling tepat adalah bravo, teman-teman. The procedure for dropping courses. Ya. Next, number 40. Number 40.
When can a student officially drop a course? Nah, kapan seorang mahasiswa itu bisa secara resmi membatalkan sebuah mata kuliah? Nah, tadi dijelaskan the first 3 weeks of within the first 3 weeks of the semester ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, up to 3 weeks before the semester. No, bukan ya teman-teman. Nah, jawabannya Charlie, maaf. During the first 3 weeks of the semester. Jadi selama 3 minggu pertama di setiap semester. Sorry guys, 40 jawabannya Charlie. Lanjut ke number 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, ada berapa tanda tangan yang diperlukan untuk membatalkan sebuah kelas? Tadi ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama adalah tanda tangan si profesor dari kelas tersebut yang pengen dibatalkan itu. Yang kedua itu adalah tanda tangan dari si pembimbing tadi, si pembicara tadi. Nah, jadi jawabannya adalah Charlie. Next, number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, apa yang terjadi seandainya seorang mahasiswa itu tiba-tiba berhenti menghadiri sebuah kelas tanpa secara resmi membatalkan kelas tersebut? Nah, tadi dijelaskan ya sama pembicaranya, jika kita jika kita tidak membatalkan secara resmi, dan kelas tersebut akan tetap berada di jadwal kita, tapi kita berhenti mendatanginya, maka kita akan mendapatkan nilai gagal di mata kuliah itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah alpha. The student fails the course. Jadi, mahasiswa tersebut itu dianggap gagal atau nilainya dianggap buruk gitu ya di mata kuliah tersebut, seperti itu. Oke, lanjut ke maksud saya ke talk kedua ya, the second talk. Dicoba dulu, jangan takut salah, silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Jangan takut salah teman-teman. Dikirim dulu sedapatnya. Baik, ada jawaban BADC. Ada juga susah istilahnya. Oke, ABAD. DCAC. Nah, mungkin ini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi ini udah ngomongin sejarah gitu ya. Apalagi sejarahnya orang sana. California Gold Rush itu nama teman-teman. Itu nggak bisa diartikan ya. Baik, mari kita cek aja ya jawaban teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman.
Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Nah, itu tadi ya. Jadi itu tadi ngomongin tentang California Gold Rush, teman-teman. Kejadian sejarah di Amerika Serikat. Lebih tepatnya di California ya. Jadi di tahun 1848 emas itu ditemukan di California seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya ini, teman-teman. Jadi dijelaskan kalau California Gold Rush yang berperan sangat penting dalam perkembangan dari The West. The West itu suatu area di Amerika Serikat sana ya. Sebenarnya merupakan hasil dari sebuah kejadian yang tidak disengaja. Kapten John Sutter itu menerima hak atas sebidang lahan dekat yang sekarang ini disebut dengan Sacramento di California Utara. Nah, tujuan utamanya Sutter sebenarnya itu adalah ingin membuat gitu ya bisnis lumber. Bisnis lumber sendiri itu adalah kayu-kayu besar zaman dulu kan pohon besar-besar teman-teman. Itu dipotong-potong menjadi balok-balok panjang seperti itu. Biasanya untuk bangunan-bangunan atau biasanya untuk penyangga di tambang seperti itu. Oke. Kemudian jadi dia itu sebenarnya pengen membuat lumber bisnis dari bentangan pohon yang banyak gitu ya di lahannya itu. Nah, adalah selama pembangunan dari sawmill. Sawmill itu gergaji besar ya yang buat ini, yang buat memotong pohon-pohonnya itu, teman-teman. Untuk bisnis lumbernya, di mana emas itu ditemukan di tepi sungai Amerika. Nah, ketika atau seiring berita atau kabar mengenai emas itu menyebar, ribuan pencari emas itu menuruni atau mendatangi maksudnya gitu ya, mendatangi lahannya Sutter. Nah, bisnisnya Sutter itu hancur, dihancurkan oleh para pencari emas tersebut. Dan Sutter itu menerima sangat sedikit. Jadi Sutter received little from the gold that was found there. Jadi Sutter itu menerima sangat sedikit imbalan dari emas yang ditemukan di sana itu. Nah, meskipun Sutter itu meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin gitu ya, populasi dari California itu tetap naik dengan besar-besaran karena apa yang ditemukan di lahannya itu. Oke, kita dengarkan number 43. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, bisnis apa yang Sutter jalankan? Nah, Sutter tadi sebenarnya ingin memulai bisnis lumber ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo untuk nomor 43 ya, lumber business. Lanjut, number 44. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, kapan emas itu ditemukan di lahannya Sutter atau tanahnya Sutter gitu ya. Nah, tadi dijelaskan it was during the construction of a sawmill that gold was found on Sutter's farm. Jadi ketika pembangunan sawmill ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alpha during the construction of a sawmill. Ya. Lanjut ke number 45. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, keuntungan apa yang didapat si Sutter? Jadi Sutter ini untung apa gitu ya dari penemuan emas di lahannya itu. Nah, tadi dijelaskan ya, Sutter received little from the gold found on his property.
Jadi dia itu mendapatkan sangat sedikit imbalan dari emas yang ditemukan di lahannya itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta, little or nothing, seperti itu. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, apa gagasan inti atau topiknya gitu ya? Apa yang ingin diangkat oleh speaker atau pembicara tadi di lecture tadi atau pembicaraan panjang tadi? Nah, intinya tadi ya di kalimat pertama, teman-teman. Di kalimat pertama menyebutkan kalau the California Gold Rush yang sangat berperan penting dalam perkembangan atau the development of the West tadi ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari sebuah kebetulan. Nah, untuk ceritanya Sutter tadi itu hanya bukan itu intinya, teman-teman. Intinya adalah California Gold Rush. Jadi banyak untuk soal ini yang terjebak, banyak yang memilih alpha. Jawabannya bukan alpha, teman-teman. The right answer is delta. To show that the development of the West is partly by chance. Jadi untuk menunjukkan kalau perkembangan dari the West itu harusnya W-nya besar ya, maaf. Typo, teman-teman. Is partly by chance itu sebenarnya beberapa itu hasil dari kebetulan seperti itu. Oke, next lanjut ke audio terakhir teman-teman. Dicoba lagi, silahkan. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban BCCA, BCBC, BCDA, BCAC, BCAC, BCDC, DCAC. Oke, banyak ya.
Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya. Mari, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Oke, thumbs up, teman-teman. Itu tadi ya. Jadi, si pembicara tadi bilang, serial kuliah ini itu ditujukan untuk membantu mahasiswa di kampus ini untuk mendapatkan keuntungan lebih dari belajar mereka di sini atau pendidikan mereka di sini gitu ya. Topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana untuk mengatur waktu kalian. Waktu merupakan sebuah komoditas yang sangat penting ketika kalian adalah seorang mahasiswa universitas. Seperti tidak ada waktu cukup untuk to go around di sini artinya adalah untuk untuk bukan berkeliling teman-teman. Go around di sini artinya maksudnya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kuliahnya gitu ya. Nah, kalian akan harus datang ke kelas atau menghadiri kelas, belajar, menyelesaikan tugas PR atau tugas rumah gitu ya. Melakukan penelitian, makan, tidur, atau mungkin menyempatkan untuk mengambil pekerjaan sampingan, dan mungkin benar-benar bisa menemukan waktu untuk bersantai sebentar. Jadi, sebuah keterampilan atau skill yang sangat penting bagi kalian untuk pelajari adalah bagaimana mengatur waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa kalian akan menemukan cukup waktu untuk melakukan hal-hal tersebut tentang kuliah tadi ya. Nah, salah satu alat yang sangat penting dalam manajemen waktu adalah untuk memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dalam 1 minggu. Kemudian setelah kalian menghabiskan 1 minggu ini memonitor waktu, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian telah lakukan dengan waktu kalian dan dan belajar untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Selama 1 minggu memonitor waktu kalian ini, kalian harus membagi setiap 24 jam sehari menjadi kotak-kotak 15 menitan. Jadi setiap hari memiliki 96 kotak waktu. Kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menit kalian. Saya tahu itu sangat merepotkan untuk menulis semua informasi dalam 1 minggu, tapi keuntungan dari pembelajaran seperti atau penelitian tersebut itu sangat luar biasa. Di akhir 1 minggu, kalian akan melihat
seberapa banyak waktu yang kalian habiskan secara produktif dan seberapa banyak yang kalian habiskan secara tidak produktif. Eh, tugas tugas khusus ini, tugas khusus yang saya berikan untuk setiap dari kalian ini adalah untuk menghabiskan 1 minggu ke depan untuk melakukan penelitian memonitoring waktu masing-masing kalian gitu ya. Di akhir minggu ini atau di akhir minggu itu gitu ya, maksudnya ini di sini yang tadi. Di akhir minggu meneliti tadi, kalian harus membuat perjanjian ketemu maksudnya janji ketemu dengan saya untuk membahas hasil-hasilnya. Seperti itu. Number 47. What is the topic of this talk? Nah, apa topik dari pembicaraan tadi? Itu tadi managing time ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang sebentar. Ya, yang bravo, teman-teman. Managing time. Jadi memanage waktu. Bukan yang delta, karena yang delta itu ada training program. Sedangkan tadi itu bukan training program, yaitu untuk mahasiswa. Seperti itu. Oke, jawabannya bravo. Nomor 48. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, alat berharga apa dalam manajemen waktu yang dibahas tadi di sana? Tadi ada personal monitoring study ya, teman-teman. Jawabannya paling tepat adalah Charlie, a personal time management study. Alright. Number 49. Number 49. How long should this study take? Nah, berapa lama penelitian itu akan berlangsung gitu ya? Maksudnya akan membutuhkan berapa lama penelitian tersebut? Yang tadi dijelaskan ada 7 hari atau 1 minggu. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah Charlie, 7 days. Oke, terakhir number 50. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang para mahasiswa itu harus lakukan di akhir penelitian? Nah, tadi diminta untuk melakukan janji ketemu dengan dosennya tadi ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, make an appointment. Atau membuat janji ketemu untuk membahas hasilnya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih bagaimana listening bagian ketiga ya, atau part C, dan simulasinya dan pembahasannya dan sebagainya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai listening part C. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, atau nanti ketika teman-teman latihan boleh japri saya, oke? Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Dulu saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day all. See you next time.